Halo, jumpa lagi bersama kami. Kesempatan pagi ini kita akan coba membahas tentang sepeda gunung mereknya United Detroit 2, keluaran tahun berapa ya? Udah lama kak ini, tahun 2000, sebelum 2020. Pada kesempatan ini kita akan coba bahas upgrade yang sudah dilakukan, yang sudah dijalani oleh sepeda United Detroit 2 ini. Saya akan coba ambil gambarnya dari sisi-sisinya. Tampak depan seperti ini. Tampak samping seperti ini. Tampak belakang seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kita akan bahas dari mana ya? Dari belakang dulu ya. Sepeda ini tuh yang masih standar. Itu ban sama pelek masih standar. Cakram sama kalipernya juga masih standar. Frame-nya masih standar. Terus seat postnya juga masih standar. Terus cakram depan belakang sama kalipernya juga masih standar. Remnya masih standar bawaan Detroit 2. Apalagi ya yang masih standar. Udah kayaknya itu aja. Langsung kita bahas ubahan-ubahan yang sudah dijalani United ini. Kita mulai dari ban depan. Ban belakang. Ban belakang ini bawaan United kayak ini pakai merek Kenda. Velgnya juga standar double wall. Masih kecil velgnya, tapi nggak apa-apa. Kita intip sedikit free hubnya. Free hubnya ini merek kakak Rival. Ini belum jangkrik kayak ini, masih standar, masih pakai pelor dia. Kenapa milih yang seperti ini? Karena saya sering terabasan. Jadi saya pikir kalau pakai yang tipe pelor itu jika terkena air itu kan biasanya keluar suara kretek gitu. Nah, kalau pakai sistem pelor itu saya bisa benerin sendiri sih, nggak usah ke bengkel, karena sistem pelor ini dia cenderung lebih mudah saat kita pengen membersihkan air yang masuk ke dalam pelornya. Kalau biring kan kita agak susah, itu harus nyari biring, beli biring lagi untuk dipasang lagi misalkan kena air. Cuman kalau pakai biring sih emang banyak kayak kelebihannya. Yang pertama dia kalau pakai biring dia lebih kokoh katanya, terus lebih fix gitu kak. Kelemahannya ya dia agak mahal. Terus kalau misalkan kena air sedikit-sedikit, kalau yang pelor kayak gini itu kan bisa dibersihin sendiri. Gotrinya, pelornya itu bisa, biringnya itu gotrinya yang bunter-bunter itu bisa dibersihin sendiri. Dibersihin terus dikasih vaselin lagi, dia udah loncat lagi. Ke sprocket saya pakai merek Platinum. Ini giginya udah 46T. Rantainya masih standar. Terus RD-nya kita pakai merek Alivio. Kalau bawahnya tuh yang di Detroit ini tuh masih pakai Niseko. Ya sesuai harga kayak, sebenarnya plus minus sih. Itu tergantung kebutuhan, karena kemarin memang beli sepeda ini itu untuk disiksa ya.
untuk medan yang cukup berat menurut saya, jadi ya ambil yang ini aja biar lebih kokoh. Alivio ini dia cukup cukup bagus menurut saya, dengan harga dulu tuh sekitar 200 berapa 60-an kalau nggak salah. Kalau sekarang kayaknya agak mahal. Sejauh ini sih belum ada trouble yang berarti, kayak dia masih kuat aja. Ini ada bekas luka, ini juga bekas luka habis jatuh. Tidak apa-apa, alhamdulillah masih oke. Rantainya masih standar, cakramnya juga masih standar, masih kecil. Next mungkin kita bakal ganti ini cakramnya kalau memang udah dirasa kurang enak. Kurang enaknya itu bukan berarti dia nggak pakem ya, cuman daya cengkramnya itu kadang kalau kita ngerasain pakai sepeda yang agak besar itu kayak kurang gitu. Sementara kalau pakai ini sih kalau kita pakai yang agak besar, yang merek race gitu kan, dia agak besar segini, ya, sekitar seginian. Nah itu rasanya itu kayak lebih greget gitu. Kalau yang pakai standar ini sih ya gitulah kak, maksudnya kaliper yang lebih kecil tuh memang daya cengkramnya kurang. Kok kaliper ini disk yang agak kecil itu memang daya cengkramnya lebih lebih kurang kurang responsif lah mungkin ya, karena ini masih seharusnya sih dipakai untuk sepeda yang jenis remnya masih mekanik. Ya ini masih standar. Kita beranjak ke depan. Pedalnya kita pakai merek Oxo. Dia udah 3 biring dan ini bisa dibuka kak ya. Ini misalnya biasanya sih kalau saya perawatan rutinan itu ini saya buka, saya kasih oli, saya putar-putar gini biar lapisan yang biring yang ada di dalam ini biar terlumasi oleh oli. Terus ini apa? Tuas pedalnya udah make hulu kak, hulu merek Shimano ya. Cuman ini sebenarnya agak di akal-akalin. Akalinya ini sebenarnya kan ada bawaan dari Shimano kan tiga itu kak, 3 percepatan. Cuman saya rubah jadi single speed aja biar simple, nggak usah mikir 2 kali operan gitu kak, depan sama belakang. Saya pindahin maksimalin di belakang aja. Rasionya ini yang ini 32T, yang ini 46T tertingginya. Sebenarnya sih kalau ngomong enteng enggaknya sih enggak terlalu ini kayak enggak terlalu enggak terlalu berasa. Kalau dibandingin sama bawaan pabriknya, kita taruh paling bawah, terus yang belakang kita taruh paling atas. Cuman kemarin punya saya yang agak kecilan dikit itu dibeli sama temen, jadi saya ya terpaksa beli yang ini yang agak gede. Ya berasa, cuman nggak terlalu berasa gitu. Eh, apa Selisih antara merek yang dulu sama ini yang abrikitan yang 46T. Kemarin tuh kita beli holonya ini sama pedal itu habis sekitar 850-an Kak. Ya, itu terus kita naik ke ini saddlenya merek Strummer. Dia udah gel, pemakainya udah dari tahun 2018, 2 tahunan dihajar terus. Ini sebenarnya udah ngelupas kak, kita kasih solasi kertas. Ini juga udah kemarin habis jatuh, bolong dia. Sejauh ini sih cukup puas dengan saddle merek ini karena dia gel. Jadi kalau yang bawaan pabrik emang sakit kalau dipakai jauh. Jadi
bisa jadi rekomendasi misalkan kalian pengen ganti saddle bawaan dari United ini, pakai yang merek Strammer. Kita lanjut ke handlebar. Handlebarnya ini sebenarnya ini copotan dari sepeda yang dulu, sepeda sama Detroit 1, tapi jadi yang Detroit 1 saya pasang standarnya, terus yang bawaan Detroit 1 yang sudah upgrade kemarin kita pasang di sini. Kita bahas lagi ya. Jadi stangnya merek Capriolo, panjangnya saya lupa 170 apa berapa gitu. Lupa, pokoknya saya mereknya ini Capriolo. Sama ini juga udah lama, tapi masih oke dan belum ada cacat. Stemnya kita pakai race. Kalau dibandingin dari yang baru kak, setelah 2 tahun pemakaian itu dari segi performa dia tidak berubah, masih tetap kuat, cuman warnanya agak berubah. Dulunya agak merah 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 menyala gitu, sekarang agak pink pink gimana gitu. Race ini harganya dulu sekitar 185. Handlebarnya yang Capriolo ini harga 75 apa 80 gitu. Terus ini gripnya saya pakai merek apa ya, United apa ya, lupa. Ini milih yang ada ininya kayak, jadi kalau misalkan kita santai gini, itu posisi tangnya yang sebelah sini, sebelah ini, itu bisa kasarnya tiduran di sini lah, nyantai di sini itu bisa kayak gini. Nah, belnya standar ya, standar biasa itu yang bentuk kubah yang di toko-toko banyak. Remnya masih standar. Nah, ini masih standar remnya. Yang shifter depan kita copot. Seharusnya di sini ada shifternya karena saya pakai single speed. Jadi ini bisa buat naruh ini belnya di sini. Kabel-kabelnya masih standar, cakram juga kaliper masih standar depan belakang. Nah ini forknya kita pakai merek Ion. Terus tensionnya ini udah 32, agak besar sedikit. Travelnya 120. Ini masih sistem coil kayak, masih pakai per. Dia fiturnya ada fitur apa ini buat empuk adjustment. Dia pengaturan keempukannya di sini kak, diputar kayak gini, dia lock nggak bisa, jadi shocknya agak keras. Kalau semakin kesini dia itu semakin empuk. Ini kayak semacam preloadnya di sini, tapi nggak jarang saya pakai. Ini bisa diputar juga untuk nyeting ini biar semakin empuk. Yang 32 ini harganya kemarin saya beli sebelum naik itu sekitar 800 berapa ya, 55 apa 25, pokoknya kisaran 800 lebih dikit kak. Nah, ini sebenarnya sih saya beli United yang Detroit 2 ini saya beli second dari temen. Dulu harganya sekitar 2.200.000 berapa gitu kak. Tapi udah plus itu apa, RD-nya udah diganti sama dia. Yang lain standar semua. Terus saya melakukan beberapa upgrade itu, kalau saya jumlah itu sekitar 3 jutaan. Jadi lebih mahal upgrade-nya daripada harga sepedanya. Tapi memang biasanya kayak gitu kayak. Kalau yang sepedaan udah agak lama tuh memang biasanya sih tinggal frame-framenya aja yang masih asli. Yang lama udah diganti sesuai keinginan, sesuai kebutuhan. Jadi sekedar tips ini buat kakak semua, kalau kepengen upgrade itu jangan terlalu, sebenarnya sih sembarang, karena itu uangnya juga uang kalian sendiri ya. Cuman kalau menurut saya sih lebih baik kalau misalkan upgrade sesuai kebutuhan. Oh misalkan bedanya tanjakan banyak nih, kalau pakai standar keberatan ya nggak apa-apa, kita upgrade yang agak besar. Oh misalnya fork depannya kurang empuk, atau
kurang kuat, dirasa kurang kuat, ya boleh upgrade. Tapi kalau nggak ada kendala yang berarti, saya pikir nggak usah di-upgrade karena ya sayang Kak. Kecuali memang kalian sepedaan itu hampir setiap hari, hampir jadi kebutuhan, berangkat sekolah, berangkat apa harus sepedaan, dan itu mendukung performa kalian, ya nggak apa-apa di-upgrade. Sebenarnya alasan saya upgrade fork depan ini kemarin itu bukan karena dia nggak empuk kayak, bawaannya cukup empuk. Cuman dia kan yang bawaan ini masih pakai besi. Yang pertama berat kalau pakai besi. Terus ini apa ini Kak? Penghubung antara penguat antara satu tension dengan tension lain ini tipis Kak. Jadi dia kayak tipis gitu loh. Platnya tipis. Pernah itu sesekali saya buat terabas, medanya agak berat, turunan kencang. Mungkin karena ininya itu bisa geser gini ya. Karena tuas penghubung antara satu tabung dengan tabung lain itu kan tipis. Jadi dia mungkin kayak gini. Akhirnya ban depan ini sampai mau copot. Ya alhamdulillah nggak copot ya. Kalau copot ya mungkin saya luka-luka. Akhirnya berangkat dari sana ya saya ganti aja ini yang lebih lebih kokoh. Sebenarnya saya prefer yang ini sih. Karena ini dia tebel ya. Tebel. Terus tensinya juga besar. Terus kenapa? Oh iya, ini saya kasih tips lagi Kak. Kalau mau beli fork yang kalian yang jauh dari bengkel, misalkan males ke bengkel-bengkel, saya saranin sih beli fork yang model kayak gini Kak. Jadi ininya bisa dibuka pakai obeng biasa. Ini juga bisa kita buka pakai kunci Inggris bisa. Jadi kita nggak perlu beli apa itu namanya kunci fork. Kalau yang merek-merek sebelah itu kan masih pakai ininya yang harus pakai kunci fork. Kunci fork itu dia minusnya menurut saya Kak ya, terbuat dari plastik. Jadi suatu saat dia bakal larut kalau sering kita bongkar. Kalau yang ini buatnya dari logam Kak ya. Jadi cenderung lebih kuat. Asal kita bukanya hati-hati, masanya hati-hati, insya Allah dia lebih kuat. Ya itulah kayaknya kelebihan dari fork yang jenis kayak gini. Kalau yang ion sih ya memang kayak gini, katanya kan itu merek baru, terus dia empuknya cuma sebentar, kayak gitu-gitu. Kemarin ya agak ragu sih antara mau beli Santur apa mau beli ion. Cuman kebetulan teman saya itu ada yang pakai ion. Nah kemarin itu trouble Kak, troublenya ionnya itu kalau dipakai eh, nurunin medan yang agak berlubang, dia itu bunyi ceduk gitu Kak. Pas naiknya bunyi ceduk. Nah, trouble itu tuh dari sini, dari sebenarnya fork ini kalau dibongkar, cuman sekarang saya nggak lagi di hutan Kak ya. Jadi nggak bawa peralatan untuk kasih lihat bongkarnya gimana. Ini tuh kalau dibongkar, kita tarik semua itu ada pernya, ada kunci L-nya di dalam kayaknya, terus pernya besar kalau yang seri ion, dia besar, beda sama yang bawaan pabrik memang. Nah, di sela antara apa? Per sama ini bantalan bawah ini, bantalan bawah yang ada ini apa kunci L ya, kelihatan nggak? Nah ini itu dia ada semacam kayak per peredam getaran gitu Kak. Jadi bukan karet peredam getaran. Jadi ya sebenarnya wajar sih kalau pemakaiannya agak agak XC, medan XC yang agak terjal, itu memang dia sering ini, bukan sering sih, tapi memang kayak ada masa pakainya gitu Kak. Setelah dipakai beberapa bulan, dihajar terus memang dia bakalan aus lah mungkin. Jadi karetnya tuh yang semula segini, dia jadi bempet segini gitu Kak. Jadi dan itu sih mempengaruhi kestabilan fork. Biasanya kalau teman-teman diakalin pakai karet 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 yang dari apa?
dari senapan angin itu ada yang silnya agak sama, atau kalau kebingungan kita pakai sandal. Sandal kayak gini bisa. Sandal, sandal, yang model pilon kayak gini. Bentar, ini jelek sandalnya ya, tapi biasanya kita korbanin untuk ganjel ganjel fog. Ya gini apa pakai yang sandal merek apa ya, sandal karet gitu loh Kak, bisa dipotong sesuai besar silnya, kita masukin diganjel lagi, terus kita pasang, udah deh empuk lagi. Nah, berangkat dari sana itu kalau yang pakai fog ion itu bongkarnya gampang banget Kak. Ini hanya pakai kunci itu, kunci Inggris, terus ini dibongkar pakai tray, bisa udah. Kalau yang pakai merek lain yang masih pakai kunci ini apa, kunci fog yang model plastik, itu kok cenderung dia gampang aus kayak. Jadi kalau kita nggak pas-pas bener, nggak hati-hati, itu kadang larut Kak. Plastiknya larut, dan itu jadi kalau dipasang kembali terus dilihat kayak nggak cantik lagi gitu loh Kak. Jadi alasannya milih fog fog ion juga seperti ini, karena perawatannya mudah, yang pertama harganya juga dia cukup cukup terjangkau, terus tensionnya udah gede. Ya harapannya sih dengan tension segini ini eh, meredam getarannya lebih kuat, kayak jadi fognya lebih kuat, warnanya juga hitam, udah keren. Kalau yang bawaan standar United ini kayaknya tensionnya yang versi lama ya, itu masih 28, jadi agak kecil gitu Kak. Udah ya, ini reviewnya sampai sekian. Kurang lebihnya jika ada kata-kata atau penjelasan saya yang tidak pas, mohon dimaafkan, karena ya manusia tidak luput dari kesalahan. Salam goes, nyali aja nggak cukup Pak ya, jadi harus tetap hati-hati. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Salam.